Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Anda Citra Lucia Panjaitan dengan NIM 1620112, Prodi Manajemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi, dengan judul Pengaruh Beban Kerja dan Lama Bekerja terhadap Kinerja Pegawai Kelurahan Petapahan. Berikut pemaparan dari hasil penelitian saya. Di sini ada pertama latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian di sini merupakan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang sangat potensial dengan kemampuannya dan keterampilannya dapat menggerakkan roda institusi. Hal ini yang menjadikan sumber daya manusia sebagai aset terpenting institusi dalam menentukan terwujudnya tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kinerja karyawan berpengaruh terhadap produktivitas dari suatu perusahaan karena apabila kinerja karyawannya buruk, maka akan berpengaruh negatif untuk institusi tersebut. Tetapi apabila kinerja karyawannya baik, maka akan berpengaruh positif untuk terwujudnya tujuan institusi secara optimal. Kinerja karyawan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan tersebut. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Kemudian definisi beban kerja. Menurut Kurnia 2010, mengartikan beban kerja adalah suatu proses analisa terhadap waktu yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau jabatan, atau kelompok jabatan atau unit kerja yang dilaksanakan dalam keadaan atau kondisi normal. Beban kerja atau workload merupakan stresor, hubungan peran atau tugas lain yang terjadi karena para pegawai merasa beban kerjanya terlalu banyak. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan mengurangi tenaga kerjanya dan melakukan restrukturisasi pekerjaan, meninggalkan sisa pegawai dengan lebih banyak tugas dan sedikit waktu serta sumber daya untuk menyelesaikannya. Kemudian di sini ada jenis beban kerja, ada dua. Yang pertama beban kerja kuantitatif. Beban kerja kuantitatif terdiri dari ada 4. Yang pertama, harus melaksanakan observasi peserta secara ketat selama jam bekerja. Kedua, banyaknya pekerjaan dan beragamnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Ketiga, kontak langsung pegawai peserta secara terus-menerus selama jam kerja. Yang keempat, rasio pegawai dan peserta. Kemudian yang kedua, beban kerja kualitatif. Beban kerja kualitatif di sini ada terdiri 6. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai tidak mampu mengimbangi kesulitnya pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab yang tinggi. Ketiga, harapan pimpinan terhadap pelayanan yang berkualitas. Keempat, tuntutan keluarga peserta terhadap keselamatan kerja. Yang kelima, setiap saat dihadapkan pada pengambilan keputusan yang tepat. Keenam, menghadapi peserta dengan karakteristik tidak berdaya, dan kondisi terminal. Kemudian faktor yang mempengaruhi beban kerja. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan beban yang berasal dari luar tubuh pekerjaan, seperti tugas-tugas yang bersifat fisik, kemudian organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Kemudian di sini ada indikator beban kerja. Indikator beban kerja ini terdapat 3. Yang pertama, target yang harus dicapai. Target yang harus dicapai merupakan pandangan individu mengenai
besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan di sini mencangkup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai kondisi pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, standar pekerjaan. Standar pekerjaan di sini merupakan kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya. Kemudian ada dampak beban kerja. Menurut Manuaba 2000, beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit, di mana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang terlalu sedikit, mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan dan menurunkan kinerja karyawan. Bertambahnya target yang harus dicapai perusahaan, bertambah pula beban karyawan. Kemudian pengertian jam kerja. Pengertian jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan siang hari dan atau malam hari. Kemudian ada peraturan jam kerja. Menurut Kosasi 2009 menyatakan bahwa pengaturan waktu termasuk dalam perencanaan tenaga kerja yang berkenan dengan jadwal kerja dan jumlah tenaga kerja yang akan dipertahankan. Selanjutnya, indikator jam kerja. Menurut Suud 2007 menyatakan bahwa kriteria-kriteria pengurusan waktu kerja yang efektif sebagai berikut. Di sini ada 11. Yang pertama, memahami sepenuhnya pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, memberi keutamaan kerja menurut kepentingan. Ketiga, melegasikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Keempat, mengawasi masalah berulah supaya tidak terjadi lagi. Kelima, menetapkan masa selesainya pekerjaan. Keenam, kegiatan yang tidak perlu supaya segera disingkirkan. Ketujuh, senantiasa menyadari nilai waktu dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. 8. Mencatat hal-hal yang perlu dikerjakan di masa depan. 9. Membentuk daftar pengguna waktu kerja. 10. Menilai keberhasilan kerja berdasarkan objektif pekerjaan. 11. Mempunyai sistem arsip penyimpanan informasi yang lengkap. Kemudian penentuan jam kerja standar. Menurut Kosasi 2009, pada dasarnya standar jam kerja disusun dalam 4 cara, yaitu berdasarkan pengalaman, berdasarkan kajian waktu, penentuan waktu standar, dan pengambilan sampel kerja. Selanjutnya, pengertian kinerja. Menurut Hasibuan 2001 menjelaskan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan yang bekerja di institusi itu, baik pemerintah maupun perusahaan atau bisnis, untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan. Kedua, penetapan kerja yang tepat. Yang ketiga, pelatih dan promosi. Keempat, rasa aman di masa depan atau dengan adanya pesangon dan sebagainya. Kemudian ada hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Menurut Rifai 2005 menjelaskan bahwa tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Menurut Rifai 2005,
Juga menjelaskan bahwa bagi pihak manajemen perusahaan ada banyak manfaat dengan dilakukannya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, bahwa beban kerja yang dimiliki oleh pegawai di kantor Kelurahan Petapahan Lubuk Pakam memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kinerja yang mereka hasilkan. Kemudian, bahwa jam bekerja yang diatur melalui kebijakan kantor Kelurahan Petapahan Lubuk Pakam memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kinerja yang dihasilkan oleh para pegawai di kantor Kelurahan Petapahan Lubuk Pakam. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Lurah sebagai pimpinan tertinggi pada pemerintahan tingkat kelurahan kehendaknya lebih memperhatikan lagi tingkat beban kerja para pegawai agar menghindari terjadinya stres kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kemudian berdasarkan hasil uji determinan terhadap faktor-faktor lain yaitu sebesar 48% yang mempengaruhi variabel kinerja para pegawai di kantor Kelurahan Petapahan Lubuk Pakam. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pimpinan kelurahan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor lain tersebut sehingga kinerja pegawai lebih dapat meningkat. Sekian hasil dari pemaparan penelitian saya. Terima kasih.